di rehab? Enggak, saya di penjara. Jadi nggak sempat di rehab. Kalau di rehab itu saya juga nonton ngobrolnya sama Abdel ya. Ya, Cing Abdel. Itu merasa bahwa di rehabilitasi itu masih kurang asupan untuk jiwa. Jadi kalau di situ perbaikannya itu misalnya secara fisik, misalnya dengan tidak menyediakan barangnya itu, sehingga otomatis langsung tidak bertemu dengan barangnya, sehingga tidak konsumsi itu. Tetapi keluar dari situ ketemu barang, kalau mentalnya dari mentalnya sendiri tidak ada asupan itu tadi, keluar lagi ya balik lagi karena ada barang, tetapi secara mental kita tidak menyiapkan untuk itu, begitu. Iya, benar. Jadi sebenarnya kita kan sering dikasih tahu bahwa manusia itu terdiri dari 2 part lah ya, fisik dan mental gitu ya. Nah, kalau berkaitan dengan penggunaan narkoba, penyalahgunaan narkoba, itu tuh yang masih dilakukan sejauh ini oleh negara dalam hal ini lebih ke bagian fisiknya aja. Misalnya ya tadi dihukum atau direhabilitasi, ya direhabilitasinya ya tadi seperti Bu Maria bilang tidak disediakan barangnya, terus dikasih secara medis misalnya obat apa, menghilangkan anxiety-nya segala macam. Tapi menurut saya hal-hal itu adalah sifatnya suplemen. Yang paling utama adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri, kita tuh berkuasa penuh kok atas diri kita sendiri. Mau apapun itu, mau kita bahagia, mau kita hancur, mau kita sedih, mau kita berbunga-bunga, decision maker-nya adalah kita. Orang lain mau nyuruh kita apapun, kalau pada akhirnya kita tidak memutuskan untuk itu, tidak akan terjadi, benar nggak? Lu mau sedih, lu mau sedih nih ya, sesedih apapun, lu pengen nangis, tapi kalau dalam diri lu bilang, gue nggak mau nangis, nggak akan nangis gitu. Nah itu poinnya adalah bahwa kita tuh berkuasa penuh atas diri kita. Beruntungnya saya waktu itu, walaupun dari sisi, harusnya kan saya ini sebagai pengguna direhabilitasi untuk berhenti. Nah beruntungnya saya itu merehabilitasi diri saya sendiri gitu, di penjara itu. Dengan cara apa? Dengan cara saya menguatkan apa nih yang bikin saya kuat supaya saya nggak ngulangin lagi. Satu, tangisan orang tua ketika pertama kali ketemu di kantor polisi. Kedua, bagaimana tidak enaknya di penjara, panas, cowok semua, ya nggak bisa pulang gitu. Seenak-enaknya di penjara kita nggak usah menutup mata lah ya. Banyak penjara-penjara yang memang lu kalau punya duit lu bisa dapat apapun gitu. Tapi seenak-enaknya itu pun, ini bos-bos narkoba yang bilang ke saya waktu di dalam, no, seenak-enaknya di dalam mau lu bayar berapapun tetap enakan di luar. Itu kalau dalam hal narkoba. Nah kalau dalam hal penguasaan diri kayak tadi saya bilang, kita tuh berkuasa penuh atas diri kita sendiri. Jadi teman-teman jangan pernah menggantungkan kebahagiaan, menggantungkan kehancuran, menggantungkan kesedihan diri Anda ke orang lain. Harus bikin pagar gitu, kayak lu boleh bikin gua bahagia sebahagia apapun, tapi tanpa lu pun sebenarnya gua juga bisa bahagia, misalnya kayak gitu. Lu bisa bikin gua hancur dengan lu nyelingkuhin gue, dengan lu bikin curang gue di kantor, lu bisa bikin skenario yang bikin gua punya nama buruk di kantor. Tapi ketika lu punya kuasa atas diri lu tuh akan bisa membuktikan ke orang lain bahwa sekuat apapun orang lain pengen ngancurin lu tuh akan muncul lagi gitu, bahwa enggak kok gue kayak gini gitu. Menurut saya sih kayak gitu ya. Gitu sih Bu, menurut saya.